memang ekonomi hijau ini bisa berjalan dengan baik, peluangnya akan sebesar apa? Oh, besar sekali, besar sekali. Jadi, eee, ya seperti yang saya sampaikan tadi, banyak tema-tema lingkungan yang kemudian mengakibatkan, ada ancaman-ancaman, terhadap air, terhadap udara, bahkan terhadap tanah. Nah, semuanya ini kan kita perbaiki untuk soal, berkelanjutan sustain dan akhirnya apa yang disebut dengan green economy dan, blue economy untuk sky, ya, untuk langit yang biru. Dan, kemudian kita sendiri melihat meletakkannya di mana, gitu. Kita kan punya visi, kita ingin jadi apa dalam 100 tahun Indonesia merdeka. Kita ingin menjadi negara besar, kita ingin menjadi negara dengan tingkat penghasilan yang tinggi, jadi tingkat pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi. Jadi tingkat pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi itulah yang dihitung dengan GNI per kapita atau GDP per kapita dengan standarnya berdasarkan PPP, ya, purchasing power parity. Nah, dengan hitungan sebelum terjadinya pandemi, kita hitung bahwa pada tahun 2045 itu kita bisa mencapai kira-kira hampir 23.000 US dollar per kapita. Dan kita akan lepas dari apa yang disebut dengan middle income trap atau kita mencapai tingkat pendapatan rata-rata penduduk itu sekitar 12.500, katakanlah seperti itu, saya bulatkan aja angkanya, ya, 12.500 pada tahun 2036. Tapi dengan adanya pandemi ini gimana, Pak? Nah, itu dia tuh, saya baru mau ke situ. Tapi dengan adanya pandemi ini tergeser, gitu ya. Kita yang tadinya sudah masuk di, apa namanya, di upper middle income pada tahun 2020, ternyata kita kembali lagi turun ke lower middle income, karena kita turun lagi di bawah 4.000. Tapi menurut hitungan Bappenas tahun 2022 Allah kita kembali lagi ke upper middle income. Nah, tetapi untuk mencapai, untuk graduasi, untuk lolos dan lulus dari middle income trap, jebakan berpendapatan menengah itu tidak 2036 itu sulit kita capai. Kita akan bergeser kira-kira 6 tahun sampai 9 tahun. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang kita adakan? Pada angka yang sebelumnya, sebelum pandemi, kita berhitung kira-kira sekitar 5,7%. Ya, kalau kita mau capai lolos dari middle income trap itu pada tahun 2036 dan 23.000 pada tahun 2045. Tapi dengan adanya pandemi ini bergeser, gitu. Dan kalau kita ingin lebih cepat, maka tingkat pertumbuhan ekonomi harus naik ke 7%. Nah, kita melihat peluang itu. Peluang itu di mana 7% itu? Kalau kita pakai ekonomi konvensional yang ada sekarang, dan juga itu tidak respect terhadap keberlanjutan, dan juga tidak respect pada apa namanya, green economy, blue economy, blue energy dan seterusnya, tidak dengan tema-tema itu, tentu kita semakin akan tertinggal. Karena dunia sudah memahami, sudah semua bangsa di dunia sudah bersepakat mulai dari protokol Kyoto, ya, Kyoto, kemudian kesepakatan di Paris, semua sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk meletakkan dasar-dasar yang baik ke depan bagi hanya satu bumi ini, gitu. Nah, kita tidak mau tertinggal, maka kita susunlah perencanaan tetap untuk mencapai Indonesia yang agung pada 100 tahun Indonesia merdeka itu, tetapi tidak dengan cara-cara ekonomi konvensional, tetapi dengan ekonomi hijau. Dan dengan ekonomi hijau ini bukan berarti kemudian menghilangkan lapangan kerja, tidak sama sekali. Justru kita menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru, ya kan. Pak, bicara pekerjaan-pekerjaan baru, tapi kesiapan SDM kita sendiri gimana, Pak? Nah, sejalan dengan itu tentu
sistem pendidikan akan berubah, bisnis model berubah, financial model berubah, cara funding untuk membiayai sebuah proyek juga berubah. Semuanya mengalami dinamikaan sedemikian rupa, dan yang penting di sini adalah sumber daya manusia, kesiapan sumber daya manusia itu. Nah, yang paling cepat untuk jump in ke situ adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan disrupsi teknologi ini yang dipimpin oleh kemajuan yang luar biasa di sektor ICT, ya, yaitu di sektor informasi, komunikasi dan teknologi ICT. Nah, saya setuju sekali misalnya Menteri Pendidikan mengatakan anak-anak sudah dari awal harus dikenalkan dengan bahasa coding. Bukan coding-coding pacaran itu, bahasa coding. Jadi coding language. Nah, literasi-literasi untuk coding language itu dikembangkan sehingga dia akan lebih cepat untuk beradaptasi dengan situasi yang baru ini. Oke. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.